Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu anggota MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Lombok Timur wilayah utara yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kembali Bapak Ibu kumpul, kita bisa bertemu di tempat ini ya, tempat yang memang kami hajatkan untuk berbagai kegiatan, terutama kegiatan pengembangan kompetensi Bapak Ibu guru. Ini kita sering pusatkan di sini. Nah, sehingga ruangan ini kami beri nama ruang galaksi namanya. Sehingga di belakang ini ada backdropnya itu berbentuk galaksi dengan sebuah cita-cita, sebuah impian Bapak Ibu. Semoga wawasan atau pemikiran kita ketika melihat backdrop di belakang yang berbentuk galaksi ini menjadi lebih luas, lebih terbuka ke alam raya begitu, tidak terkungkung pada suatu lingkup yang kecil tapi yang sangat luas. Itu maksud kami Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih Bapak Ibu sudah kembali berkenan mengambil lokasi pertemuan di sini Bapak Ibu sekalian. Ini suatu kegembiraan dan kehormatan bagi kami. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru besar kita yang telah membimbing kita ke jalan kebenaran. Semoga kelak di akhirat kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ada fenomena menarik yang berkembang akhir-akhir ini Bapak Ibu, dan sebenarnya bukan akhir-akhir atau sekarang-sekarang ini saja dia muncul, tetapi memang sejak dulu sebenarnya, tetapi sekarang lebih booming lah istilahnya itu, dimana ketika perkembangan, terutama perkembangan kurikulum kita ini begitu dinamis. Belum beberapa lama ya, contoh kecil di CP misalnya, di CP sudah ada peraturan Kepala Pusat Perbukuan tentang CP yang terbaru ya, yang lama, dan beberapa kali terjadi perubahan, dan perubahan terakhir itu yang tahun 2024 kan begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kan implikasinya atau impaknya itu banyak gitu, terutama di buku paket yang ada yang disediakan oleh sekolah gitu. Jadi buku paket bahkan yang terbaru yang sekarang yang kita pesan Bapak Ibu itu diterbitkan sebelum CP yang terbaru muncul gitu. Nah, sehingga ketika buku itu datang gitu, teman-teman menelaah, oh ini banyak yang tidak sesuai dengan CP terbaru. Oleh karena itu kami di sini kemudian sejak kemarin hari Senin kami cetuskan, kita utarakan di Bapak Ibu guru di sekolah ini Bapak Ibu, untuk menyikapi kondisi-kondisi seperti itu, dan kedepannya bukannya tidak mungkin kondisi-kondisi itu terus akan berlanjut. Nah, langkah yang kami sarankan di sini adalah bagaimana kita tidak tergantung pada orang lain. Kita tidak tergantung kepada buku-buku yang sudah terbit seperti itu. Nah, sehingga kami menyarankan dan mengharapkan kepada Bapak Ibu guru di sini, coba ke depannya, saya bilang gitu, depannya Bapak Ibu lah yang membuat bahan ajar lah, bahan ajar sendiri yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pada saat itu. Apalagi sekarang kan referensi yang
ada itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak sulit kita mencari referensi. Dengan adanya internet, apalagi dengan adanya platform Merdeka Mengajar, sekarang banyak sekali materi-materi yang bisa kita jadikan referensi untuk kita jadikan bahan ajar yang sesuai dengan kondisi di tempat kita gitu. Sampai saya bilang lebih baik, lebih baik biaya yang sekian banyak kita kan untuk membeli buku paket itu kita pakai untuk membuat sendiri. Misalnya sebagai gambaran Bapak Ibu ya, di sini di SMP 1 Aikmal ini untuk buku paket kelas 9 saja itu kita menghabiskan dana sampai 57 juta untuk beli buku paket kelas 9 saja. Dan setelah buku paketnya diterima, ya seperti tadi kondisinya banyak yang tidak sesuai dengan CP yang terbaru. Artinya mungkin ketidaksesuaiannya itu mungkin hanya urutan-urutannya, misalnya ada CP ini ternyata materinya pada buku paket tidak ada, kayak gitu. Tidak seperti dulu. Kalau dulu kan antara kurikulum yang ada, silabus, KD, KI, KD sama silabus yang ada itu sesuai dengan buku paketnya kan gitu. Kalau dulu jadi lebih enak. Kalau sekarang itu karena dinamikanya begitu pesat ya perkembangannya, maka kadang-kadang kejadiannya antara CP yang baru terbit itu tidak ada di buku paket materinya. Oleh karena itu kami sarankan kepada Bapak Ibu guru ke depannya coba buat sendiri bahan ajar gitu. Nah nanti kalau udah buat bahan ajar, apapun pembiayaannya, penggandaan dan sebagainya kan bisa kita anggarkan dari sekolah kan begitu. Itu akan lebih baik ketimbang kita beli buku paket punyanya orang lain kan gitu. Kita buat aja sendiri kan begitu. Jadi coba Bapak Ibu bayangkan seandainya misalnya dalam bahan ajar yang nanti bahan ajar berupa per materi, misalnya setelah dikumpul jadilah jadi satu buku ya, di mana di dalam buku itu atau bahan ajar itu contoh-contoh ilustrasinya itu kontekstual betul, artinya mengambil contoh-contoh yang ada di lingkungan anak itu sendiri. Ilustrasinya pakai gambaran foto-foto, misal foto-foto kegiatan anak-anak kita sendiri yang nyata. Saya yakin nanti anak-anak lebih senang bacanya gitu karena di sana ada fotonya gitu. Kan seperti itu dia. Sementara memang kondisi kita ya, kenapa literasi numerasi kita tidak naik-naik itu karena memang kegemaran untuk membaca, ketertarikan untuk membaca buku itu rendah. Nah, salah satu langkah kita mungkin kalau misalnya apa yang dia baca itu ada kaitannya dengan dirinya sendiri, mungkin lebih menarik dia kan gitu. Misalnya kalau mata pelajaran IPS misalnya membicarakan tentang pasar misalnya, nanti ilustrasinya orang jual beli di pasar Aikmal, kan lebih ketimbang kita berikan contoh atau seperti yang di buku paket ada contoh-contoh, ada kondisi pasar di daerah Jawa atau mana itu anak-anak tidak tahu. Tapi kalau dia pasar Aikmal yang kita munculkan, ya saya punya keyakinan anak-anak lebih tertarik membacanya kan gitu. Nah mudah-mudahan ini, apalagi nih Bapak Ibu adalah yang jurusannya bahasa Indonesia, tidak jauh dia dengan dunia tulis menulis ya, ini bisa menjadi pemantik alat motor penggerak lah dalam budaya menulis di kalangan guru-guru ya. Dan kunci utama untuk mau belajar nulis itu sebenarnya harus membaca kan gitu. Kalau udah rajin baca, insya Allah rajin nulis, bisa dia nulis gitu. Kenapa nulis itu sulit? Karena tidak membaca ya, tidak hobi membaca gitu. Kenapa tidak ada kemampuan? Karena dia tidak tahu apa yang dia akan tulis. Kenapa? Dia tidak pernah membaca gitu. Itu sih Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ya dengan adanya forum ini Bapak Ibu bisa berdiskusi, menelurkan ide-ide kreatif ya, termasuk bagaimana menghadapi kondisi kita sekarang ya, di mana dinamika itu berkembang cukup pesat ya.
sekarang begini besok berubah lagi gitu. Artinya perubahan itu jangan sampai kita disetir sama perubahan itu, tapi kita bisa mengendalikan perubahan itu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua tentang perangkat pembelajaran ya Bapak Ibu. Sekarang ini administrasi pembelajaran itu lebih disederhanakan, guru-guru tidak dituntut terlalu terbebani sama administrasi, apalagi dengan terbitnya Permendikbud nomor 24 tahun 2024 tentang beban kerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah itu berbeda dengan ada perubahan lah dari peraturan yang lama, di mana peraturan yang lama itu untuk administrasi pembelajaran itu ditekankan di sana ada prota, promes, silabus, RPP itu harus ada. Kalau sekarang itu hanya modul ajar atau RPP yang ditekankan di situ. Yang wajib ada itu hanya RPP atau modul ajar gitu. Nah, kalau kemarin-kemarin kan kita cuma mengenal istilah modul ajar aja ya. Sekarang RPP juga bisa gitu. RPP modul ajar, tapi pada prinsipnya modul ajar sama RPP itu sama kan gitu, hanya istilahnya saja. Dengan komponen pun hanya 3. Ada tujuan pembelajaran, kemudian ada pelaksanaan pembelajaran, dan ada asesmen. Itu aja komponen intinya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan misal, terus bagaimana kalau dengan jenis-jenis administrasi yang lain kayak silabus, atau sekarang kan apa istilahnya kalau silabus itu kita analisis CP ya, CP ya dan sebagainya, terus program tahunan, program semester, apa tidak perlu kita buat? Silakan dibuat. Artinya begini, yang wajib itu cuma modul ajar atau RPP. Kalau misalnya dibutuhkan, ini akan menunjang kita, mempermudah kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, ya silakan dibuat gitu. Tetapi yang wajib memang hanya modul ajar saja sesuai dengan Permendikbud nomor 24 tahun 2024. Yang wajib hanya itu, tidak sejibun-jibun begitu. Ini maksudnya supaya memang kita lebih memfokuskan kegiatan kita pada pembinaan siswa di kelas gitu. Ini juga sering saya ungkapkan kepada teman-teman di sini, Bapak Ibu sekalian, ketika ada hal-hal lain ya itu di luar tugas pokok, saya coba ringankan beban teman-teman. Misalnya begini, pengelolaan kinerja ya, kan di sana dia butuh macam-macam sertifikat dan macam-macam. Saya bilang sama teman-teman, nggak usah terlalu dipusingkan sertifikat itu, saya bilang itu. Mau berapa sertifikat nanti saya buatkan kan gitu ya. Artinya kegiatan kombel kan bisa dibuatkan sertifikat. Yang paling penting kalau saya aja, silakan Bapak Ibu laksanakan tugas dengan baik. Lakukan kegiatan pembelajaran di kelas, jangan sampai kelasnya kosong hanya gara-gara mengejar sertifikat kan gitu. Jadi yang penting kerjakan aja tugas di kelas, itu aja saya bilang gitu. Bina anak-anak dengan baik, bimbing anak-anak dengan baik. Masalah yang kayak gitu tuh gampang, itu dunia ini, saya bilang gitu. Kan begitu ya, dunia ini, saya bilang itu. Tugas utama kita adalah mendidik anak-anak kita di kelas ya. Sebab 5 menit aja kelas itu kosong, Bapak Ibu, banyak hal yang tidak terduga sering terjadi. 5 menit apalagi sampai 1 jam 2 jam di kelas itu tidak ada gurunya gitu. Banyak hal-hal yang tidak kita inginkan sering terjadi. Oleh karena itu di sini ini kalau di SMP 1 yang itu selalu kita tekankan sampai kita menggalang suatu gerakan, namanya gerakan Zero Jam Cost di sini. Zero Jam Cost artinya tidak ada jam kosong gitu. Begitu sih Bapak Ibu, sedikit dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua ya. Selamat ber-MGMP ya, selamat mengembangkan kapasitas dan kompetensi diri kita sebagai guru, yang insya Allah nanti ini berdampak yang bagus terhadap pelaksanaan tugas kita dalam mendidik
anak-anak bangsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.